Hai, halo Gemini, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu Gemini love energinya kamu di Oktober 2020. Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lain, oke? Gemini overall energi di bulan ini, love energinya adalah time to heal. Jadi bulan ini banyak banget yang kamu sadarin kamu harus sembuhkan di diri kamu sendiri dan di hubungan kamu. Mungkin juga berbalik sama dia gitu. Ini juga bisa terjadi sama pasangan kamu, sama dia, dimana kamu mulai memperhatikan diri sendiri. Apa sih yang bikin kamu kayak gini nih sekarang, punya pikiran yang macem-macem, punya ekspektasi yang lebih untuk diri kamu sendiri, untuk hubungan kamu sendiri. Basicnya memang kamu memikirkan diri sendiri dan value-nya kamu saat ini. Gue tuh harusnya bisa loh gitu, lebih dari ini. Gue harusnya bisa dapetin yang memang apa gue mau gitu. Cuma di sini kamu sadarin juga kalau kamu juga banyak harus menyembuhkan diri sendiri. Kenapa? Karena basicnya banyak kekecewaan yang sudah pernah kamu alamin. Nggak di hubungan yang ini, nggak juga di hubungan yang dulu gitu, yang sebelum-sebelumnya. Itu juga berpengaruh gitu. Nggak cuma di kehidupan yang sekarang, yang di hubungan yang sekarang. Cuma banyak hal yang kamu tahu. Kamu banyak bawa trauma, kamu punya banyak ketakutan yang akhirnya bikin kamu defensif hari ini, yang menciptakan karakter kamu dalam berhubungan tuh seperti ini sekarang. Nah, ini yang kamu akhirnya sadarin. Kamu tahu kamu harus berhati-hati dan kamu mencari cara untuk menghealing diri sendiri. Entah itu kamu bicara sama sahabat kamu, atau misalnya kamu ketemu ahlinya, kamu berdiskusi sama pasangan kamu, cuma kamu tahu pasangan kamu nggak maksimal nih untuk bisa tahu diri kamu. Ada beberapa hal yang memang kamu istilahnya agak kurang sreg atau sungkan untuk bicara karena banyak yang menurut kamu ini pribadi kamu yang belum tentu si pasangan kamu ini bisa menerimanya, dan kamu tahu itu gitu. Kamu harus menyelesaikan untuk bisa menciptakan bonding yang lebih bagus lagi di dalam hubungan kamu saat ini. Cuma kamu nggak tahu nih dari mana kamu mulainya, mau mulai dari mana. Akhirnya beberapa di antara kamu mungkin akhirnya mencoba satu persatu pilihan. Tanpa sadar kamu kalau dengan cara ini bisa nggak ya gitu. Oke, ini bisa tapi nggak maksimal, dipakai lagi cara lain gitu. Atau di pikiran kamu sendiri ini kamu juga mikir, kalau cara ini sesuai nggak ya, kalau cara yang itu yang sesuai nggak ya, gue coba deh gitu. Gue coba lebih ngertiin lagi apa sih maunya pasangan gue gitu, apa sih maunya diri gue sendiri. Kamu berusaha mix and match banyak hal karena di otak kamu nih, di pikiran kamu banyak banget pilihan-pilihan yang menurut kamu sih udah cocok ya, udah sesuai deh buat hubungan kamu di saat ini. Cuma memang kamu belum ketemu aja cara yang paling tepat untuk kamu bisa memperbaiki hubungan kamu yang saat ini memang aku sih ngeliatnya mungkin tidak terlalu pengen diperbaikin. Cuma masih nggak sreg gitu, masih nggak enak jalannya hubungan kamu ini. Ada ekspektasi kamu yang lebih dari ini, bisa kok harusnya gitu, bisa lebih baik dari yang sekarang. Mungkin kamu sudah berpikiran untuk komitmen yang lebih serius lagi, atau memang ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Jadinya kamu banyak mikir. Cuma kamu di awal memang udah sadar kalau ini tuh bukan kesalahan yang memang dari pasangan kamu aja, tapi kamu juga gitu. Ini pelan-pelan kamu berusaha menguasai diri kamu sendiri. Kamu tahu ini tidak bisa terlalu cepat, ini harus berproses. Emosional kamu juga harus dikontrol. Banyak hal yang harus dikontrol saat ini, dan kamu menunggu waktu yang tepat gitu. Kamu tahu ini ada waktunya nanti. Kamu udah sadar banget ini harus berproses gitu. Jadi memang saat ini kamu cuma tinggal jalanin, meskipun ya di dalam hati kamu, di perasaan kamu tuh kayaknya ada rasa-rasa yang nggak sreg gitu, masih nggak bisa nih, masih nggak nyaman, masih nggak enak juga. Cuma di sini kamu mencoba bersabar. Aku sih ngelihatnya kamu sadar kalau semua ini butuh kesabaran kamu, ekspresi cintanya kamu, percobaan terhadap
apa yang sudah kamu pikirkan saat ini, dan kamu tahu banget kalau gimana ya, ada ketakutan kamu kalau salah ngomong, salah sikap, wah ini bisa berantakan nih gitu. Jadi ada ketakutan kamu yang nanti kalau mengkomunikasikan sesuatu, kamu pengen banget bisa ngomong gitu sama dia, kamu pengen bisa ngerjain banyak hal sama dia, bareng dia, cuma kamu tahu kalau misalnya kamu berbuat sesuatu, itu belum tentu akan menghasilkan yang baik atau dapat respon yang baik gitu. Jadi dasar ketakutan ini bikin kamu jadi lebih berhati-hati lagi di bulan ini gitu. Kamu banyak menahan diri, banyak berhati-hati, which is bagus. Kamu bisa memfilter mana yang harus diungkapkan, mana yang enggak, mana sikap yang harus ditunjukin, mana yang enggak. Karena aku sih ngelihat ada banyak kesibukan kamu di dalam hubungan ini untuk bisa menyesuaikan diri sama keadaan, situasi, sama diri pasangan kamu gitu. Dan banyak hal deh, kalau aku sih ngeliatnya banyak faktor juga ya yang mempengaruhi hubungan kamu di bulan ini, yang bikin ekspektasi kamu tuh turun naik gitu. Bisa gak sih gitu? Kamu harus bisa mempertahankan ini, karena aku sih ngelihatnya nggak bisa terburu-buru ya. Kamu mengambil keputusan harus bagaimana, harus gimana, memilih itu jadi kontradiksi buat kamu gitu. Kamu harus memilih, kamu merasa harus memilih jalan yang terbaik, tapi waktunya belum tepat untuk kamu memilih. Aku ngelihat ada proses yang harus kamu lewatin ya, sebulan lagi, 2 bulan lagi, di mana tempat kamu belajar mendewasakan diri. Memang PR-nya adalah mendewasakan diri di bulan ini, karena kamu sedang menghealing diri kamu sendiri gitu. Merubah cara-cara yang sebenarnya ini berpengaruh sama terbesarnya tuh sama diri kamu sendiri gitu. Banyak trauma yang harus kamu sembuhkan, banyak pemikiran atau persepsi yang ternyata sudah nggak sesuai lagi sama hubungan kamu saat ini. Mungkin kalau dulu baru-baru jadi, baru-baru menikah gitu, mungkin masih sesuai. Tapi dengan perkembangan hubungannya kamu di sini, banyak hal yang harus kamu sesuaikan lagi. Hati-hati mengambil keputusan, karena ini bukan saat yang tepat kamu memilih keputusan apa. Untuk satu keputusan, aku ngelihatnya sih belum gitu. Masalahnya di sini adalah kamu sedang didorong untuk realistis. Realistis saja, apa yang ada di depan mata kamu itu yang kamu jalanin gitu. Karena di sini kamu pede banget dengan hidup kamu gitu, pede banget dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Akhirnya kamu menempatkan harapan kamu sedikit lebih tinggi saat ini ya, dan di bulan ini masih belum bisa terpenuhi. Jadi kamu lagi dorong, kayak kamu tuh lagi ditarik ke bawah sedikit gitu untuk melihat realita, lebih realistis lagi melihatnya. Kamu mampu nggak dengan semua ekspektasi kamu bulan ini gitu? Belum tentu loh. Kamu harus lebih step by stepnya tuh nggak bisa loncat. Kamu benar-benar harus dari langkah yang pertama ngurut, langkah kedua, langkah ketiga. Ternyata bulan ini kamu belum bisa gitu. Dari langkah pertama langsung ketiga itu nggak bisa. Semuanya harus step by step, yang kamu harus lebih menikmati lagi hubungan kamu yang saat ini, dan lebih melihat sisi-sisi yang netral gitu. Bukan cuma sisi yang positif, tapi kamu juga harus menerima nggak nyamannya kamu, karena di sini masih banyak penolakan di diri kamu. Gue nggak nyaman itu saat ini bukan salah gue gitu. Istilahnya banyak kesalahan yang kamu lempar ke situasi kondisinya kamu, atau kamu lempar ke pasangan kamu. Ini bikin konflik, dan kalaupun tidak bikin konflik, ini bikin perang batin di diri kamu sendiri. Akhirnya kamu banyak berpikir gitu, banyak yang menyalahkan diri kamu sendiri. Balik lagi, kamu harus menghealing dirimu sendiri gitu, dari semua kekecewaan, semua trauma yang sudah pernah kamu alami dulu, supaya nggak terjadi lagi. Di sini kayak kamu menempatkan standar yang terlalu tinggi. Ini kamu lagi ditarik turun sedikit supaya kamu bisa lebih realistis lagi. Nggak ketinggian ya gitu. Jangan ketinggian, nanti kamu nggak bisa mencapai itu, jadinya kamu lupa diri gitu. Kalau hubungan ini adalah perjuangan berdua, bukan perjuangan sendiri. Jadi memang kamu harus belajar dari kesalahan-kesalahan kamu, harus bisa lebih menerima lagi. Jadi lebih baik, kalau saran aku, kamu terima dulu situasi kondisi ini. Jangan ditolak dulu gitu. Kalau misalnya kamu menolak duluan,
apa yang terjadi saat ini kamu nggak belajar. Nantinya kamu harus lebih rileks lagi untuk menjalani situasi kondisi hubungan kamu saat ini, baik atau buruk ya. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat gitu, cuma aja kamu belum bisa nerima. Nggak buruk banget yang entarnya jadi buruk atau jadi hancur gitu, nggak juga sebenarnya. Cuma karena tadi ada faktor kamu menempatkan dirimu, menempatkan ekspektasimu terlalu tinggi, akhirnya semuanya terlihat jadi situasi yang buruk, padahal enggak gitu juga gitu. Kamu hanya cukup lebih rileks dan melepaskan hal-hal yang emang udah nggak sesuai lagi gitu sama hubungan kamu saat ini. Kalau sekarang memang harus dewasa, nggak bisa lagi dong kamu berpikir seperti yang kemarin gitu. Jadi kamu harus mau untuk istilahnya naik kelas juga gitu. Sementara kalau kamu masih pengennya yang kemarin, yang romantis, yang enak segala macam, sekarang menghadapi transisi menuju kedewasaan kamu nggak mau lewatin, ya susah juga gitu. Biarin semuanya berproses, hubungan ini berproses. Seperti apa prosesnya, semuanya kamu harus yakin akan mendewasakan kamu gitu. Karena di sini akan ada waktu yang tepat kamu akan merasakan kebahagiaan itu lagi gitu loh. Apa yang kamu mau akan tercapai pada waktunya. Jadi kamu harus percaya waktu itu gitu. Kamu cuma bisa sekarang melewati masa-masa yang mungkin sulit, mungkin butuh healing, mungkin kamu butuh pengertian yang lebih, mengerti lagi bagaimana pasangan kamu. Faktor-faktor lainnya harus disesuaikan. Kamu harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dan ketika waktunya datang, itu kamu akan happy sendiri, dengan sendirinya. Jadi ada masalah yang memang akan selesai dengan sendirinya, asalkan kita mau menerima gitu situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Karena aku ngelihatnya justru dengan perjalanan ini endingnya akan menghasilkan satu bonding yang lebih kuat lagi. Kalian akan lebih istilahnya lebih siap untuk menerima jenis-jenis istilahnya kejadian-kejadian yang lebih berat lagi. Ini aku ngelihatnya sih lebih pembelajaran ke kamu supaya lebih dewasa lagi. Toh ujung-ujungnya aku nggak ngelihat ada satu perubahan yang buruk ya gitu. Aku sih ngelihatnya lebih ke proses aja di sini, dan kamu harus yakin kalau hubungan kamu ini semuanya akan baik-baik aja. Hubungannya akan menuju ke satu komitmen serius yang lebih dewasa lagi, lebih jangka panjang lagi, dan di sini perlu banget kamu belajar serius gitu, belajar memahami diri kamu sendiri, mau naik kelas, mau lebih mendewasakan diri. Di sini serius untuk healingnya. Kalau emang perlu ngobrol sama orang lain yang lebih ahli atau lebih berpengalaman, silahkan ngobrol. Kamu harus lebih open mind kamu, melihat situasi dan kondisi yang seharusnya kamu lewatin gitu. Mungkin selama ini kamu terpaku sama peristiwa-peristiwa yang dulu, jadi kamu nggak bisa ngelihat harusnya gimana kamu saat ini. Oke Gemini, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.